Tutut burung kutilang, pagi menyosong siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Wadidopian. Karena ini presentasi agama, tapi di sini masih ada anak-anak non muslim. Kami menghormati karena ya jam kosong, bukan jam kosong maksud saya, Bapak kan sedang tidak di sini, tapi kita tetap menggunakan salam nama agama karena masih ada di sini untuk menghormati. Oke, selamat pagi Pak. Hari ini kami akan membuat video presentasi tentang materi apa? Pernikahan, yaitu lebih detailnya hukum pernikahan, yaitu ntar detailnya itu ada kewajiban suami terhadap istri, kewajiban dua-duanya dan sebagainya macamnya. Hari ini kami akan mempresentasikan secara detail melalui proyeksi dari PowerPoint yang dibuat melalui media Canva. Sebelum itu, selanjutnya, pernikahan, hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya Ahmad Nuridan, absen 2. Kemudian ada Saya Desi Sadia Hanima. Saya Citra Putri absen 12. Selanjutnya, Saya Dharma Bayu, absen 14. kemudian Saya Dea Fadila absen 15. Saya Hana Fauzia absen 21. saya sendiri absen 29. Kemudian Saya Mustika Fazia absen 33. dan yang terakhir. Saya Nuraila Ramadan absen 6. Oke, silakan dilanjut ke materi selanjutnya. Jadi, menurut para ulama, menikah ini untuk mewujudkan maslahat, menjaga diri, menjaga kehormatan dan juga mendapatkan pahala. Tetapi jika pernikahan hanya dapat mendatangkan mudarat, maka pernikahan pun dilarang. Oleh karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Mubah itu bagi orang yang mampu dan tidak memiliki fitnah, tetapi dia tidak sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menikah seperti lansia dan juga orang yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan untuk wanita yang rela menikahi orang tersebut, maka dia harus mempunyai akal. Pernikahan juga dianggap mubah jika dia hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Nah, hukum menikah ini bagi ulama fikih berbeda-beda untuk setiap orangnya sesuai kondisi masing-masing. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Wajib yaitu untuk orang yang mampu dalam segi fisik, mental maupun ekonomi. Kenapa gambarnya dia kayak uang dan gitu, itu berarti dia ekonominya lagi baik kan. Nah juga ini kenapa gambar ini, berarti dia dilarang untuk berzina. Karena dia menjauhi zina, maka harus menikahkan. Dia juga memiliki keinginan untuk menikah yang kuat. Tetapi sebentar. Dia memiliki keinginan untuk menikah, tetapi karena dia memiliki keinginan menikah dan juga dapat bermaksiat, makanya dia wajib menikah. Terus yang kedua ada sunnah. Sunnah yaitu bagi orang yang tidak memiliki keinginan menikah, tapi dia juga bisa menikah. Karena dia dianggap bisa berbuat perzinahan atau maksiat, makanya dia boleh menikah, boleh tidak. Untuk menikahnya dia dikhususkan untuk beribadah. Kenapa ini digambar dua orang saling, yang satu ke sana, yang satu ke sini? Itu artinya mereka sama-sama tidak mau menikah, tapi mereka menikah karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hukum pernikahan itu bisa haram. Kenapa hukum pernikahan itu haram? Hukum pernikahan haram itu jika seorang suami yang menikahinya itu tidak mempunyai nafkah nih, gambarnya, dan juga punya penyakit yang membahayakan ya, tentunya untuk penyakit seksual yang menular untuk istrinya. Nah, sesuatu yang membahayakan di dalam Islam itu hukumnya dilarang. Nah, contoh-contoh pernikahan yang diharamkan dalam Islam juga itu ada pernikahan yang berbeda agama tentunya. Yang kedua itu ada pernikahan dengan orang yang sesama mahramnya, dan juga yang ketiga itu adalah pernikahan menikah dengan seseorang yang telah memiliki pasangan. Lalu selanjutnya adalah hukum pernikahan makruh. Hukum pernikahan makruh itu jika seseorang mampu untuk menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti salah satu pihak dari perempuannya ini. Contohnya ini dia KDRT ya. Jadi kalau misalkan dia tanpa
ingin menikah tapi dia tidak mempunyai nafkah atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan dia tetap ingin menikah, dan juga istrinya itu menerima suaminya, dan istrinya menerima suaminya, dan juga dia menerima suaminya, dan juga dia ini setuju gitu loh kalau misalkan biaya nafkahnya itu ditanggung sama si istrinya itu, maka hukumnya makruh. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah materi kewajiban bersama istri dan suami. Nah, dalam pernikahan kewajiban bersama istri dan suami ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, ini yang paling penting, menjaga kesetiaan dari masing-masing pasangan. Nah, hal itu bisa diwujudkan dengan berpakaiannya rapi dan menarik bagi pasangan, tetapi tidak bagi orang lain. Contohnya kalau mungkin lebih detail karena ini sudah rata-rata di sini sudah cukup dewasa, misalnya seperti ini. Kalau misalnya dalam berumah tangga, misalnya ada pasangan suami istri. Misalnya istrinya ini kalau di luar tuh ya pakaian tertutup segala macam, cuma kalau untuk sama suami itu bisa lebih terbuka karena untuk kepuasan seksual sendiri, kemudian untuk kepuasan biologis sendiri dari sang suami. Itulah yang menikahkan kesetiaan dari pasangan. Kemudian selanjutnya, kewajiban bersama istri dan suami adalah mendidik anak. Mendidik anak ini diperlukan korelasi antara suami sama istri. Kenapa? Kadang-kadang pemikiran satu orang itu, misalnya ibunya aja nih, ibunya maunya anaknya ikut les akademik, tapi ternyata bapaknya melihat bahwa anaknya itu lebih berpotensi di bidang non akademik, misalnya badminton. Nah, itu bisa didiskusikan dari orang tua. Makanya pendidikan dari anak itu harus ditentukan dari orang tua. Termasuk yang wajib itu dalam Islam adalah mengajarkan anak, mendidik anak bagaimana cara ngaji untuk memahami Al-Quran. Kemudian ada melakukan pekerjaan rumah itu bersama. Nah, ini bergantung juga ya, karena zaman sekarang itu udah banyak perubahan juga, yaitu perubahan dinamis. Maka kegiatan yang dilakukan bersama suami dan istri itu bisa disesuaikan. Misalnya kalau istri tidak bekerja, maka istri menjadi ibu rumah tangga. Kemudian suaminya bekerja nih misalnya, berarti semua pekerjaan rumah istri yang melakukan. Misalnya dua-duanya bekerja, nah itu kan lebih ribet lagi. Maka dibagilah tugas untuk keperluan rumah tangga gitu. Kemudian selanjutnya adalah suami istri itu harus menjaga tali persaudaraan antara misalnya nih, kalau kita udah nikah kan berarti kakak atau adik dari pasangan kita itu kita sebut ipar. Nah, walaupun misal kita jarang ketemu sama ipar kita, misalnya misalnya saya menikah nih sama orang Ambon, saya kan rumah di Bekasi. Nah, ipar saya juga tinggalnya di Ambon. Walaupun kita misal ketemu dalam acara pernikahan satu kali doang, kita harus menjaga hubungan antara saya dengan ipar saya, termasuk juga istri saya nanti dengan iparnya. Karena dengan menjaga hubungan antara ipar dengan diri kamu sendiri itu memperkuat juga untuk kesetiaan, karena bisa aja kan iparnya itu melihat keburukan dari kamu dan bilang ke pasangan kamu, kan itu bisa jadi. Jadi kalau diomongin enak-enak kan bisa, kalau kumpul keluarga kan jadi nggak canggung gitu juga. Nah, kemudian yang perlu dihindari adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksetiaan, yaitu lawan dari kewajibannya. Nah, hal-hal ini ada contohnya misalnya menarik perhatian orang lain gitu ya. Jadi misalnya ada perselingkuhan, itu harus dihindarkan untuk mencegah setan yang bernama Dasim masuk ke dalam hubungan. Termasuk setannya itu bisa berbentuk manusia, yaitu orang ketiga. Terima kasih.
Tiga. Di sini ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami harus membimbing keluarga untuk menjalani kehidupan yang benar. Yang kedua, suami harus memberi nafkah terhadap keluarganya. Dan yang ketiga yaitu memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Contohnya di gambar ini suami merawat istri yang sedang sakit. Kemudian misalnya membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas apabila tidak mengerti dan melakukan tugas rumah, membantu istri untuk melaksanakan tugas rumah. Dan yang keempat itu setiap anggota keluarganya, terutama suami dan istri, harus bertanggung jawab terhadap fungsi dan peranan masing-masing. Fungsi suami dalam rumah tangga itu kan mencari nafkah, melindungi keluarganya dengan yang lain-lain. Terus kemudian fungsi istri itu kan mengasuh membantu suami dalam apapun, terus mengasuh mengasuh anak-anaknya juga. Di sini ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama itu ada taat kepada perintah suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Terus yang kedua ada selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan istri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah. Istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami karena istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Yang ketiga ini ada amplop, terus kan ada tulisan alhamdulillah. Jadi seorang istri itu wajib untuk bersyukur terhadap nafkah yang diberikan suaminya ini. Misalnya yang keluar misalnya 200, 300, kita ucapkan alhamdulillah. Yang keempat ini istri ini kan juga nanti kan bakal menjadi seorang ibu. Nah, seorang ibu ini akan mendidik anak-anaknya terutama ilmu agama. Seperti ada di Allah berfirman pada surah At-Tamrin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa yahlikum naron. Artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah keluarga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satunya yaitu mengajarkan anak-anaknya ini ilmu agama. Yang ke ya. Sekarang giliran hak suami atas istri. Adapun yang pertama yang didapatkan oleh suami dari istrinya yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Adapun sabda Rasulullah SAW hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua dimintai izin istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Lalu yang ketiga istri tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Adapun sabda Rasulullah SAW tidak boleh seorang istri puasa sunnah tanpa tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suami tersebut ada di tempat. Istri harus meminta izin oleh suami. Yang kelima, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Lalu yang terakhir, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri pemberian dari suaminya. Jadi yang besar adalah hak istri atas suami. Yang pertama itu adalah mendapatkan mahar. Yang kedua mendapatkan perilaku yang patut seperti merawat istrinya. Yang ketiga
mendapatkan nafkah berupa rumah dan pakaian. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil semisalnya suaminya mempunyai istri dua. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kelompok kami. Silakan. Saya Ilman dari kelompok 1 yang bertanya. Sudah saya telah dijelaskan tadi. Menurut kalian, apa kunci dari hubungan pernikahan yang sehat dan yang akan mungkin bisa bertahan lama? Terima kasih. Apa bisa diulang lebih keras suaranya, Om Hilman? Apa kunci dari hubungan pernikahan yang sehat? Atas yang Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ilman. Apa sih kunci dari hubungan yang sehat? Pertama, setelah kita mendengarkan penjelasan di kelompok 1, kita harus tahu betul kalau kalian sama pasangan kalian itu mempunyai keyakinan untuk nikah. Itu salah satu kunci untuk hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat untuk zaman sekarang itu adalah istri ke suami atau suami ke istri tidak melakukan KDRT. Nah, KDRT ini itu penyebabnya biasanya karena ketidaksetiaan. Nah, makanya setelah tadi saya sudah jelaskan, coba dihindari berbagai macam jenis ketidaksetiaan, contohnya perselingkuhan, ataupun misalnya jika ada masalah di luar, jangan dibawa ke dalam keluarga. Maksudnya kalau emosi di luar, itu di luar aja, jangan emosinya dilampiasin ke pasangan atau ke anak, karena dapat mempengaruhi mental dan lingkungan yang menyebabkan ketidaksehatan dalam hubungan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Maka akan kami tutup dengan ini presentasi kelompok 2 telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.